penyimak channel YouTube Aceh Explorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, dan kita sudah sampai pada rukun sujud. Dan sudah beberapa pertemuan membahas tentang sujud. Nah, subuh ini masih tentang rukun sujud. Kita akan melihat sujud dari sisi sebagai media yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan rasa susah, gelisah dalam hati, untuk menghilangkan rasa sakit, untuk membuat hati lapang, tentram, damai, sejuk, dan ringan dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Maka Rasulullah menggunakan sujud sebagai media untuk itu semua. Dan itu Rasulullah lakukan sebagai bentuk ketaatan Rasulullah atas perintah Allah. Jadi Allah yang menyuruh Rasulullah, kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kalau ada hal yang menyakiti hati, maka media untuk menyelesaikannya adalah dengan sujud. Dan itu Allah sebut dalam Al-Quran setidaknya 2 kali. Yang pertama dalam surah Al-Hijr, yang kedua dalam surah Al-Alaq, yang akan sama-sama kita lihat. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama, perlu kita ingat bahwa siapapun yang hidup di dunia ini itu pasti akan berhadapan dengan segala masalah dan persoalan hidup. Tidak ada yang lepas dari masalah. Kalau ada yang mengatakan dia tidak pernah punya masalah, dia berdusta, dia berbohong. Karena dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya, negerinya masalah, tempatnya kita diuji dan dicoba dengan berbagai macam masalah.
Begitu kita terlahir ke dunia ini, maka masalah itu dimulai. Kapan berakhir masalah itu? Hingga kita mati. Itu pun kalau mati membawa amal soleh. Kalau mati tidak membawa amal soleh, maka masalah ke depannya lebih besar. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan berhadapan dengan masalah. Apakah itu masalah kecil ataupun masalah besar. Tidak terkecuali para rasul. Tidak terkecuali para nabi. Bahkan para rasul dan para nabi, masalah mereka itu lebih besar. Persoalan mereka itu lebih besar. Rasa sakit hati, dalam hati yang mereka rasakan itu lebih besar ketimbang umat. Maka kata Rasulullah, inna asyaddan nasa bala al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya, yang paling banyak rintangan yang harus mereka hadapi, yang paling banyak masalah yang harus mereka lewati, yang paling tersakiti, itu adalah para rasul dan para nabi. Dan dengan masalah-masalah itu kemudian mampu mereka lewati, itulah kemudian membuat mereka berada di derajat tertinggi dibandingkan manusia-manusia yang lain. Nah, karena siapapun yang hidup di dunia tanpa terkecuali para rasul dan para nabi akan menghadapi berbagai macam persoalan hidup, masalah dalam hidup, kegelisahan, kesedihan, tersakiti dan lain-lain sebagainya. Maka kita butuh media, ya, butuh ruang untuk menguatkan diri, untuk menenangkan diri. Karena kita semua, kalau kata anak muda, pasti galau, ada kegalauannya. Jadi kita butuh media, butuh ruang untuk menguatkan diri, untuk menenangkan diri, untuk menenteramkan hati dan menyejukkan jiwa, agar masalah-masalah tadi itu mampu kita hadapi. Atas dasar itu Allah ajarkan para rasulnya, termasuk kita manusia, untuk menjadikan sujud kepada Allah sebagai media untuk menguatkan hati dan jiwa dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Hijr, Allah sebutkan, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Surah Al-Hijr ayat 97-99. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, dan sungguh kami mengetahui, kata Allah, dan sungguh kami mengetahui, annaka, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad, untuk Rasulullah, bahwa engkau wahai Muhammad, yadhiqu sadruka, hatimu terasa sangat sesak sekali, sangat sempit sekali. Artinya kamu sangat tersakiti. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu sangat tersakiti. Bima yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan untukmu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, ketika Rasulullah di Mekah, di awal-awal berdakwah, ya, baik dakwah sir maupun ketika sudah mulai dakwah secara jahar, terbuka, itu Rasulullah dilemparkan kata-kata majnun, orang gila,
dilemparkan kata-kata penyihir, dilemparkan kata-kata haus kekuasaan, berbagai macam kata-kata yang menyakitkan, membuat hati sesak dan tersakiti. Ya. Itu diutarakan oleh orang-orang musyrik. Dan itu sangat memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah katakan, kami tahu, sungguh kami tahu bahwa kamu sangat tersakiti wahai Muhammad. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau, bihamdi rabbika, senantiasa memuji Tuhanmu, wa kun minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang sujud. Jadi medianya Allah katakan kepada Rasulullah, kalau kamu nanti sedang tersakiti, sedang sempit, sesak hatimu, masalah sedang menyapa, persoalan silih berganti, maka caranya berbanyak-banyaklah sujud kepada Allah. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, lari ke mana? Enggak usah ke mana-mana. Berwudu, sujud kepada Allah. Ini metode yang Allah ajarkan kepada Rasulnya. Wa kun minas sajidin, jadilah engkau daripada orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah sujud. Banyak sujud, salat, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga kamu mati, hingga kamu berpulang kepada Allah. Terus sujud, salat, istiqamah. Kap igo, sujud, hadapi segala persoalan sampai datang titik keyakinan. Apa itu? Kematian. Disitulah kemudian persoalan hilang semuanya. Tinggal kemudian menikmati hasil lelahnya menjalani kehidupan dunia. Maka di sini Allah mengajarkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, untuk menjadikan sujud sebagai media kalau menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Maka kemudian kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadzabahu amrun badara ila shalah. Begitu Rasulullah ajarkan seperti ini, mulai setelah itu Rasulullah itu setiap ada persoalan, setiap hazzabahu amrun, ada masalah kecil, besar, badara ila shalah, Rasulullah bersegera untuk salat, sujud kepada Allah. Kalau udah ada masalah, langsung ambil wudu, sujud dulu. Datang orang Arab Badui. Biasanya yang sering membuat Rasulullah itu tersakiti orang Arab Badui. Karena mereka itu punya mulut yang agak kasar dan ceplas-ceplos. Jadi janganlah kita jadi orang yang punya mulut ceplas-ceplos, enggak bagus itu. Suka menyakiti orang. Ya. Jadi Arab Badui suka menyakiti Rasulullah. Karena mereka cara ngomong itu kurang terkontrol. Kata-kata yang mereka gunakan itu sangat berlebihan. Dan itu terjadi sering. Di antaranya Rasulullah suatu ketika sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Sedang dibagikan. Datang seorang Arab Badui, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, bagi secara adil. Coba, kalau Rasulullah tidak adil, siapa di muka bumi ini yang adil? Itu kan sangat menyakitkan. Datang Arab Badui, "Wahai Muhammad, kamu harus bagi yang adil." Ini tidak jelas nih, bagi yang adil. Rasulullah mengatakan, "Rahimallahu Musa wa qad udhiya ashadda min hadza fasabar."
Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia disakiti lebih daripada ini. Fasabar, tapi dia bersabar. Nabi Musa lebih lagi, kata Rasulullah. Dia kalau saya, kata Rasulullah, pakai mulut saja disakiti. Tapi Musa dalam Al-Quran dibohongi, dikelabui. Kan dalam Al-Quran beberapa kali orang Bani Israel mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kalau engkau berdoa kepada Allah, kami dapat ini, kami akan taat, kami akan begini. Maka berdoalah Musa agar Bani Israel diberikan apa yang mereka inginkan, dikasih sama Allah. Kemudian mereka tetap berkhianat kepada Musa. Kemudian mereka minta kepada Musa, wahai Musa, tolonglah minta kepada Allah ini. Kami akan menuruti seluruh keinginanmu. Berdoalah Musa yang kedua kali, dikasih sama Allah, berkhianat lagi mereka. Diselamatkan oleh Musa dari perbudakan Fir'aun. Diperbudak oleh Fir'aun, diinjak, diperbudak. Berjuang Musa menyelamatkan Bani Israel, membawa mereka menyeberangi laut. Dan nampak di depan mereka keajaiban, mukjizat. Terbelah laut, lewat Bani Israel, selamat semua. Begitu diajak masuk Palestina dengan harus berperang, Bani Israel tidak mau. Kami tidak mau. Kamu aja sendiri yang perang. Itu baru diselamatkan. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Jadi sangat sabar Nabi Musa itu. Memang Musa itu punya watak agak keras dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tapi enggak boleh dikatakan Musa itu hatinya keras, enggak. Sangat sabar Musa itu. Karena nabi-nabi Bani Israel itu nabi-nabi yang sangat sabar sekali. Bani Israel ini banyak licik. Sampai Musa dikerjain dengan kondisi yang sangat menyakitkan. Sampai ke titik itu. Nabi Musa mandi di sebalik sebuah batu besar, mandi. Kemudian Nabi Musa meletakkan pakaiannya di atas batu. Datang Bani Israel, dibawa lari pakaian Nabi Musa. Nabi Musa sedang mandi. Begitu Nabi Musa selesai mandi, ambil pakaian, ada lagi. Sampai ke titik itu dikerjain Nabi Musa oleh kaumnya. Maka ketika Rasulullah itu dikatakan, wahai Muhammad, bagi yang adil, tidak jelas kamu ini. Sakit sekali itu. Tapi apa kata Rasulullah? Rahimallahu Musa, wa qad udhiya aksara min hadza fasabar. Lebih sakit lagi Nabi Musa. Disakiti lebih lagi dari ini. Fasabar, tapi dia bersabar. Jadi tidak enak. Berat cobaan jadi Rasul. Kemudian dalam kesempatan yang lain, bukan hanya diucapkan dengan mulut. Rasulullah baru siap membagikan kepada mereka ini, sahabat-sahabat dan semua yang ada. Pulang Rasulullah ke rumah bersama Abu Bakar, Umar. Datang Arab Badui yang lain. Diambil semacam tali atau ridak, burdah yang panjang. Kemudian dilempar ke leher Rasulullah. Terlilit leher Rasulullah, ditarik, terpingkal Rasulullah. Merah lehernya. Kata Arab Badawi itu, wahai Muhammad, mana hakku? Berbalik arah Rasulullah ke belakang, ke arah Arab Badawi. Ketika itu Umar bin Khattab sudah mengeluarkan pedangnya. Tapi Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mau apa? Rasulullah masuk ke rumah, diambil sesuatu, dikasih ke Arab Badui itu. Jadi kalau makan hati itu udah makanan sehari-hari para Rasul itu, para Nabi. Jadi kalau kita mengeluh, saya capek kalau begini, tidak sanggup makan hati terus. Para Rasul setiap hari itu makanannya. Bahkan Nabi Nuh itu sudah menjadi makanannya Nabi Nuh. Berapa tahun?
1000 tahun kurang 50 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 9050 tahun disakiti oleh kaum yang kiban, sabar. Bagaimana hatinya itu kuat sekali. Tapi tidak bisa kalau begitu saja, mesti ada kekuatan lain. Apa itu? Sujud kepada Allah. Jadi menyokah turn sujud. Kalau dah terlalu sakit, berat, berutu, sujud, solat. Artinya solat, sujud kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada para rasulnya, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat kita bacakan tadi. Dalam ayat yang lain surah Al-Alaq di bagian terakhir juga seperti itu. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat orang yang melarang Muhammad salat? Jadi kan Rasulullah itu sering di Ka'bah beribadah, ya, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, ketika Rasulullah sudah mulai berdakwah secara jahar, secara terbuka, itu Abu Jahal itu melarang Rasulullah di Ka'bah, enggak boleh beribadah. Begitu Rasulullah sudah duduk itu langsung dilarang. Langsung diangkat, sana-sana diusir. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Abu Jahal itu kerjaannya. Ya, diintimidasi, diancam, sehingga membuat Rasulullah itu sangat tidak nyaman. Ya. Kemudian Allah menyemangati Rasulullah. Apa kata Allah? Kalla la tuti'hu. Jangan engkau patuh, jangan engkau dengarkan dia wahai Muhammad. Ayat setelahnya apa? Wasjud waqtarib. Maka sebagian ulama mengatakan di sini bukan ayat sajadah. Ya. Tapi di sini sebagai perintah Allah untuk menguatkan Rasulullah. Ayat sajadah itu menggambarkan ada orang yang tidak sujud, kemudian kita sujud untuk melawan mereka. Itu baru di antara ciri-ciri ayat sajadah. Atau ketika Allah menggambarkan mereka-mereka orang-orang terdahulu sujud. Nah, seperti tadi ayat as-sajadah tadi. Ya. Kharru sujada wasabbahu. Itu Allah menggambarkan kepada mereka orang-orang beriman apabila mereka diperintahkan, ya, untuk mereka langsung sujud dan bertasbih kepada Allah. Itu baru sajadah. Sedangkan ayat surah Al-Hijr tadi dan surah Al-Alaq ini di bagian akhir, sebagian ulama mengatakan bukan ayat sajadah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini masuk juga dalam ayat sajadah, sehingga kalau kita baca sunat sujud tilawah. Jadi kata Allah kepada Rasulullah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kamu patuhi itu Abu Jahal, jangan kamu dengarkan mereka. Bersabarlah. Wasjud, dan sujudlah, waqtarib, dan teruslah mendekat kepada Tuhan, kepada Allah. Maka inilah, ya, media yang menguatkan Rasulullah dalam berdakwah dan para rasul, yang menguatkan mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup, yaitu dengan sujud. Oleh karena itu, hendaklah kita juga banyak-banyak sering-sering sujud kepada Allah. Maka ada namanya salat hajat. Itu biar kita disujud. Salat hajat itu kita butuh sesuatu. Ada masalah, kita butuh solusi. Kemudian ada persoalan, ada pilihan, kita enggak tahu mana yang kita pilih, disuruh sujud. Namanya salat istikharah. Kenapa banyak sekali salat? Itu untuk menyelesaikan masalah kita. Butuh sesuatu, salat.
Ada namanya salat hajat 2 rakaat. Harus sujud di situ. Sujud. Di sujud mintalah hajat. Panjangkan sujud. Ada persoalan, pilihan, bingung mau pilih yang mana? A atau B? Salat. Maka adalah namanya salat istikharah. Minta di situ. Yang mana? Untuk Allah tetapkan hati, kita pilih yang mana antara dua ini. Ada 2 tawaran pekerjaan, ada 2 persoalan, ada 2 solusi, opsi solusi bagi sebuah masalah besar. Kita pilih yang mana? Salat istikharah. Pokoknya harus ada sujudnya. Ada persoalan hidup yang lebih tinggi, dililit hutang, bangkrut, persoalan rumah tangga. Itu di mana salatnya? Di sepertiga malam. Di situ Allah tanya, hal min dhi hajah, hal min mustaghfirin. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dengan rahmatnya, dengan kemahabesarannya, dengan kemahasuciannya. Allah bertanya kepada makhluk semuanya, siapa yang punya persoalan, sampaikan. Tapi tidak bisa dengan bangun tidur langsung cerita sama Allah persoalannya, tidak bisa. Sujud dulu. Namanya salat tahajud. Biar kita sujud. Coba sujud dulu. Namanya salat tahajud. Sampaikan kepada Allah semuanya. Intinya semua persoalan kita disuruh sujud. Dengan diaturlah salat-salat tertentu sesuai dengan persoalan yang kita hadapi dan dengan waktu tertentu. Tapi kadang-kadang masalah itu enggak menunggu waktu. Salat hajat. Salat hajat itu kapan aja boleh, kecuali waktu tahrim. Jadi kadang-kadang masalah itu enggak menunggu jam 3 malam. Masalah terjadi itu jam 11 malam. Tiba-tiba anak masuk rumah sakit atau keluarga masuk rumah sakit. Dan keuangan sedang bermasalah. Sujud kepada Allah. Niat usalli sunatal hajah. Salat sunat hajat. Kemudian perpanjang sujud. Jadi di antara tujuan kenapa harus perpanjang sujud, biar tersampaikan semua persoalan yang kita hadapi dalam sujud itu. Justru kita buru-buru sujud, seolah-olah enggak ada masalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, bangun terus. Padahal masalah dari ujung sampai yogi. Maka perlamakan sujud, sampaikan semua masalahnya. Jadi itu kenapa kemudian Allah perintahkan para rasul dan para kita semua untuk banyak-banyak sujud kepada Allah. Karena persoalan hidup sangat banyak. Maka banyak-banyaklah kita sujud kepada Allah. Agar setiap kesedihan, kegelisahan, kegalauan, rasa sakit itu diangkat oleh Allah. Dengan kita banyak-banyak sujud kepada Allah. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.